Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah beberapa perhatian sebelum kita merenungkan firman. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan menebus kami. Tuhan menghapuskan pelanggaran kami oleh karena Kristus yang menanggung pelanggaran-pelanggaran itu. Kami boleh diperdamaikan, kami boleh berdoa kepada Bapa di sorga. Dan tidak ada yang bisa pisahkan kami dari kasih Kristus. Dan kami bersyukur untuk semua anugerah ini. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti, kami menjadi pelaku firman. Dan biarlah hati kami boleh berapi-api dalam sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-13. Ayat 53 sampai ayat yang ke-58. Matius pasal 13, 53 sampai 58. Saya bacakan buat kita. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudara Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca daripada keseluruhan pasal 13 ya, kita sadar ini adalah bagian perumpamaan dan ditutup dengan barusan yang kita baca. Dan kalau kita mengingat sekali lagi, di pasal 12 ada apa? Ini ya mungkin sudah beberapa bulan yang lewat Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam pasal 12 ada tema mengenai oposisi, penolakan kepada Kristus. Kalau masih ingat saudara, kita membahas mengenai cosmic battle ya. Ada satu pertarungan peperangan kosmik dari Adam dan Hawa sampai nanti di akhir zaman Kristus datang kali kedua. Baru selesai cosmic battle-nya. Jadi selalu ada pertentangan antara kalau di dalam perumpamaan lalang dan gandum ya. Kita akan melihat anak-anak Allah dengan anak-anak daripada ya si iblis. Kita akan lihat ya tema ini terus. Dan oleh sebab itu, kalau kita lihat di dalam pasal 12 ada apa di situ? Kita ada melihat bagaimana Kristus melakukan mujizat lalu dituduh sama ahli Taurat atau orang Farisi itu dengan kuasa Belzebul. Kita ingat bagian ini. Kita ingat bagian di mana bahkan orang keluarga, kerabat daripada Kristus datang kepada Kristus. Yang memberikan satu interupsi. Yang lain murid-muridnya datang masuk ke dalam ruangan mendengar Kristus mengajar. Sementara keluarganya ada di depan. Dan kalau kita lihat versi Lukas, versi Markus. Markus lebih apa adanya lagi ya. Di dalam Markus bahkan dikatakan mereka menganggap Kristus sudah tidak waras. Dianggap gila saudara. Jadi ini adalah bagian yang mengapit daripada perumpamaan-perumpamaan yang kita sudah bahas. Sekali lagi. Jadi perumpamaan-perumpamaan yang dinyatakan ini diapit dengan satu buah konteks penolakan kepada Kristus. Sekali lagi ya, kalau kita lihat ini temanya ironi betul gitu. Kenapa? Karena di dalam perumpamaan, ya di dalam minggu-minggu sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana perumpamaan-perumpamaan itu pada dasarnya ada dua bagian. Apa itu saudara? Yang pertama menjadi satu konfirmasi penghakiman kepada orang yang dengar dan tidak mengerti. Pertanyaannya kenapa mereka tidak mengerti? Jawabannya adalah karena memang mereka tidak mau tahu apa yang dikerjakan Kristus di dalam pasal-pasal sebelumnya. Dari pasal 5 sampai 7 itu sudah jelas mengenai pengajaran dan kuasa Kristus waktu dia khotbah di bukit. Dari pasal 8 sampai pasal 10 kita bisa bilang atau 11 kita bisa bilang bagian di mana Kristus melakukan banyak sekali mujizat. Dia punya kuasa itu udah gak bisa digambarkan dibandingkan dengan orang-orang Israel yang lain. Tidak bisa dibandingkan, unparalleled. Ini adalah kuasa di mana Yesus Kristus menyatakan siapa dirinya. Ini sudah cukup banyak saudara atau pernyataan itu. Tapi
orang Farisi, ahli Taurat dan yang lain masih saja tunjukkan kuasa dan lain sebagainya ya. Maka di dalam perumpamaan itu dikatakan supaya mereka itu mendengar, tidak mendengar, melihat dan tidak melihat. Itu adalah natur penghakiman, saudara. Tapi kepada para murid diberikan rahasianya supaya mereka makin mengerti. Dan di dalam perumpamaan ini apa yang dibahas sih? Natur mengenai kerajaan sorga. Kerajaan sorga naturnya memang tersembunyi dari mata orang kebanyakan. Seperti harta terpendam, seperti mutiara berharga. Ini berbicara mengenai value yang unparallel. Bukan hanya itu, di mata dunia tidak signifikan dan lain sebagainya, saudara. Jadi ini dinyatakan hanya kepada orang-orang yang mengerti. Ya, ini tentu anugerah Tuhan. Tapi ironinya justru sekali lagi ya, hal yang berharga ini diapit dengan penolakan, saudara. Harapan kita ya, kalau kita ya mungkin nonton film atau apalah ya, setelah perumpamaan dinyatakan, harapannya di perikop berikut apa? Terpukaulah orang dan bertobat. Ya itu saudara. Kayak harapan kita waktu membaca kisah Elia. Elia sudah menghabisi para nabi Baal itu, harapan kita apa? Maka bertobatlah seluruh Israel. Harapan kita kan gitu kan saudara. Kita mengharap gitu, tapi realitanya enggak. Realitanya mereka menolak. Mereka menolak Kristus dan sekarang di dalam bagian ini saudara. Ironi besar sekali lagi. Kristus setelah mengucapkan perumpamaan itu pergi dan setelah itu masuk rumah ibadat dan memberitakan pengajaran atau ya mengajar mereka. Kalau di dalam versi Lukas, Kristus di situ membaca daripada satu scroll Yesaya. Dibilang roh Tuhan ada padaku dan seterusnya. Dan orang-orang kagum. Wah, betapa ini sekali lagi ya, baca scroll itu sulit loh saudara ya. Ini mungkin bagi kita oke lah, baca scroll oke ya saudara. Tapi kita mungkin nggak paham bahwa baca scroll itu bukan suatu hal yang sederhana juga. Di dalam bahasa Ibrani itu nggak ada vowelnya, nggak ada tanda baca saudara. Jadi semua huruf mati, nggak bisa dibaca saudara. Dan waktu ini misalnya ya, kita kalau ini contoh ya, misalnya MKN, itu apa MKN? Tergantung konteks kan saudara ya. Dalam benak kita yang lagi lapar saudara, MKN adalah makan, ya kan gitu kan. Tapi bisa makin, itu juga MKN ya, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak huruf yang memang tidak bisa dibaca. Hanya orang yang ngerti baca. Dan waktu Kristus baca, saudara, itu memukau karena dia baca itu precise. Baru nanti ini kalau di dalam konteks kodeks dan lain-lain, baru abad 10 Masehi, itu tahun 1000-an, saudara, 900 sampai 1000, itu baru dikasih tanda baca. Karena apa? Banyak orang Israel tidak bisa baca, jadi ahli kitab kasih tanda baca supaya gampang bacanya, saudara. Jadi sekarang kalau kita baca bahasa Ibrani, saudara, kita baca ada vowelnya ya ditambahin. Tapi balik lagi di dalam masa itu, bayangkan tidak semua orang punya akses kepada scroll. Kita kalau lihat sejarah reformasi saja sebelum reformasi, Alkitab siapa yang bisa akses? Yang bisa akses Alkitab siapa? Hanya imam-imam, ya kan gitu. Hanya pastor-pastor, uskup-uskup, mereka bisa baca Alkitab. Itu pun dalam bahasa Latin, ya. Kalau kita ngomong pada waktu masa sebelum reformasi. Orang awam, bagaimana bisa akses ini Alkitab? Nggak ada, mau bisa akses nggak ada. Tapi coba bayangkan, tiba-tiba waktu Kristus dikasih scroll, dia buka, dia baca, roh Tuhan ada padaku. Dan kemudian setelah dia ngomong ini, orang-orang terkagum-kagum. Wih, kok bisa ya, hikmatnya dari mana? Itu untuk baca scroll itu butuh hikmat ya, gitu maksudnya ya. Nggak bisa semua orang. Ini Kristus kan juga bukan orang yang belajar under rabi siapa, bukan. Dia bukan under Rabi Gamaliel, ada Rabi-Rabi Hillel dan lain-lain sebagainya. Enggak. Syamai bukan aliran School of Thought Syamai sama Hillel. Bukan, saudara. Bukan siapa-siapa. Maka mereka nanti bertanya. Ini juga sama. Ini paralelnya dari Matius ini ya. Di Lukas mereka bertanya. Ini siapa? Hikmatnya besar. Lalu mereka mulai bertanya-tanya dan setelah bertanya-tanya mereka dapat kayak dalam pertanyaan-pertanyaan itu dapat jawaban. Bukankah dia adalah anak tukang kayu? Oh, kita kenal saudaranya. Wah, kalau gitu dia bukan siapa-siapa. Kira-kira gitu, saudara. Jadi bayangkan, waktu di dalam bagian ini Matius digambarkan Kristus mengajar dengan kuasa. Kristus dengan hikmatnya dia mengajar. Dan waktu orang dengar, mereka tertarik. Tapi kemudian mereka bertanya, siapa ya dia? Siapa ya? Oh, ini kan anaknya Yusuf, ya kan gitu kan ya. Itu loh, tukang kayu, toko kayu yang di pinggir belokan mana itu kalau di Bandung, saudara. Mungkin di belokan lampu merah mana. Itu loh, itu. Yang anak-anaknya itu kita kenal. Ada siapa saja ini? Di sini ya, ada Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Itu loh yang mungkin kalau dalam konteks kita. Itu yang sekolahnya sama dengan anak kita, ya kayak gitu-gitulah, saudara.
Itu loh, oh itu. Lalu dia belajar dari mana? Enggak, dia selama hidup kan kita tahu. Itu loh, Yesus yang dulu itu, yang kalau waktu kita pesan mebel, dia yang kerjain. Loh itu, kira-kira gitu saudara. Jadi waktu mereka mulai tanya siapa Kristus, hikmatnya memang besar sih. Tapi waktu mereka sadar dia siapa, dia bukan orang yang sekolah, dia bukan orang yang terkenal, keluarganya hanya keluarga tukang kayu yang secara ekonomi tidak ada kekuatan apa-apa. Jangan kita bilang, oh ini keluarga Kristus adalah bisnis furniture, saudara. Bukan saudara, ini kita sadar ini keluarga yang miskin. Kenapa? Karena pada waktu Kristus itu dibawa ke bait Allah, orang tuanya memberikan persembahan, hanya seekor burung tekukur atau burung merpati diberikan persembahan. That's it. Itu adalah keluarga yang tidak ada kekuatan ekonomi. Jadi bahkan sampai di sini dibilang ya, saudari-saudarinya bersama-sama dengan kita. Kita tidak tahu mungkin saudari Kristus nikah sama siapa lah gitu-gitu saudara. Jadi ini adalah sesuatu hal yang membuat mereka akhirnya kecewa. Jadi bukan kontennya, tapi latar belakang keluarganya saudara, yang membuat mereka menolak dan kecewa kepada Kristus. Ini bukan berita baru. Ini berita yang sebelumnya Kristus sudah bilang. Berbahagialah mereka yang tidak menolak aku dan menjadi kecewa. Waktu kapan saudara? Waktu Yohanes Pembaptis mengutus para murid dan bertanya hal yang sama. Tapi di dalam bagian ini Kristus jelaskan, dan kita tahu di dalam silent argument, ya Yohanes Pembaptis terima-terima saja ya. Kita melihat satu bagian ini. Tapi orang-orang lain menolak dia saudara. Sekarang kita ingin mulai merenungkan ya. Ada banyak hal sih yang kita bisa renungkan di dalam bagian ini. Tapi yang salah satu tema sentral adalah mengenai penolakan. Nah ini penolakan yang dialami Kristus. Ini bukan penolakan biasa-biasa saudara. Ini adalah penolakan yang paling berat yang mungkin pernah dialami oleh seorang manusia. Sampai di atas kayu salib, Bapa memalingkan wajah daripada Kristus. Ini kan berat saudara. Tapi kalau kita lihat dulu ya, ini di dalam konteks Natal. Kita sadar sih Natal itu selalu bagi kita menggembirakan ya. Saya nggak tahu kebanyakan kita bagaimana. Tapi dulu di dalam masa-masa ya masih saya di Bengkulu. Natal selalu bahagia. Kenapa? Santa Claus datang bawa kado. Pasang kaos kaki Christmas di rumah nanti ada kadonya. Itu kalau saya dulu saudara. Kadonya banyak ya, kita selalu ngomong, wah semoga ada Santa Claus ya, minta kado ini itu dan dikasih kan saudara ya, kira-kira lah ya. Selalu ada acara tukar kado, ya tukar kado di gereja tidak terlalu traumatis saudara ya, saudara mungkin pernah dengar saya ngomong di bagian lain ya, saudara itu oke lah tukar kado. Terus ada drama, ada makan, pokoknya ada banyak hal menyenangkan sekali. Itu adalah ingatan saya tentang Natal saudara. Tapi kalau kita merenungkan Natal, itu sebetulnya adalah inkarnasi, penyangkalan diri Kristus. Kristus itu meninggalkan atau ya kalau di dalam bahasa Filipi pasal 2 ayat 5, ayat 6. Dia tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah, sesuatu hal yang harus dipertahankan. Dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah, sebagai hal yang harus dia pertahankan. Tidak saudara. Maka dia mengambil rupa manusia. Dia menjadi sama seperti kita saudara. Ini narasi yang terbalik dengan narasi hidup manusia di dalam dunia kebanyakan ya saudara. Kalau narasi dunia kebanyakan, kalau kita lahir dari keluarga miskin, yang paling bisa dijual cerita itu kapan saudara? Waktu anak tukang kayu jadi presiden. Nah, ini beneran saudara kalau di konteks kita ya. Atau anak tukang kayu jadi wakil presiden, itu bisa dijual ya. Kalau cerita Soeharto juga mirip ya. Anak petani dijual ya jadi presiden. Ya, ini kayaknya gambaran kesuksesan hidup ya kira-kira beginilah. Kalau dulu mungkin ini konglomerat kita. Dulu pernah jaga toko apa sekarang pemilik tambang batu bara lah, tambang apa segala macam saudara. Bisnis itu ini dulu pernah mungkin cuma pedagang asongan. Lalu kemudian jadi anggota DPR itu juga ada saudara. Ada banyak hal ya. Ini adalah gambaran apa? Narasi di dalam dunia itu yang menggambarkan kesuksesan itu adalah seperti ini. Tapi ini adalah sesuatu hal yang tidak dinyatakan dalam Alkitab. Alkitab di dalam Kristus kita melihat apa? Dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau dia anggap ini harus dipertahankan, tidak ada kisah Injil, tidak ada berita sukacita itu. Tapi dia menjadi manusia, sama dengan kita, saudara. Dan bukan hanya itu ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 11, dia datang kepada milik kepunyaannya.
Lalu apa yang terjadi? Miliknya menolak dia, saudara. Dan di dalam Matius saja, kita tidak usah banyak bicara bagian lain juga, saudara. Di dalam Matius kita lihat penolakan demi penolakan terjadi, saudara. Dia sudah memberikan yang terbaik. Nah, ini kalau kita ngomong ini kita sudah pernah ngomong, saudara. Tidak ada pemberian yang lebih baik daripada pemberian Kristus menjadi manusia menebus kita. Tidak ada pemberian lebih baik. Dia memberikan pemberian yang terbaik. Lalu yang dia dapatkan apa, saudara? Yang dia dapatkan adalah penolakan orang Farisi dan ahli Taurat. Itu yang tadi kita bilang ya. Mereka bilang Kristus dirasuki Beelzebul. Itu ya. Penolakan oleh keluarga. Tadi kita sudah bahas ya. Dia bilang, keluarga bilang dia sudah tidak waras lagi, itu dalam Markus 3 ayat 21. Lalu di dalam Yohanes pasal 6 pasal 7, saudara, ini kalau ya kita samerikan ya. Di pasal sebelumnya itu bicara Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Roti itu dia kasih ya untuk 5.000 orang. Terus di dalam perikop pasal 6, saudara, orang-orang banyak itu ikut Kristus. Dan Kristus bilang apa? Kristus bilang terus terang, dia bilang, kamu datang ini mau roti kan? Kamu bukan mau dengar pengajaran, kamu mau makan roti kan? Kira-kira gitu. Ya oke lah. Terus ada perdebatan teologis, bukan perdebatan, diskursus teologis, saudara. Diskursus teologis. Kamu tahu enggak? Dulu orang tua, nenek moyangmu di padang gurun makan mana? Itu aku yang kasih, kira-kira gitu. Bapakku yang kasih. Dan sekarang mereka makan itu dan mereka lapar lagi kira-kira. Tapi kalau kamu mau yang tidak lapar lagi makan daripadaku, aku roti hidup. Ya kira-kira gitu. Sampai di dalam bagian terakhir dia menjelaskan apa? Kepada ahli Taurat juga. Mengenai kalau kamu tidak makan dagingku, tidak minum darahku, kamu tidak mungkin diselamatkan. Perdebatan-perdebatan ini nanti ujung-ujungnya apa, saudara? Nah ini sekarang kita lihat sedikit, saudara. Ujung-ujungnya mirip Matius 13 yang kita bahas ini. Kita lihat Yohanes pasal 6. Ayat 41 sampai 43. Ya kira-kira dalam diskursus ini perdebatannya, saudara. Saya bacakan ya, Yohanes 6 ayat 41 sampai 43. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Dan lain sebagainya, saudara. Jadi balik lagi argumentasinya mirip, saudara. Penolakannya itu status dia sebagai anak Yusuf. Lah, sekali lagi ya, saudara. Kalau dia ngomong Kristus bicara akulah roti hidup, roti yang telah turun dari sorga, tentu ini adalah kalimat figuratif ya, saudara. Misalnya ada orang yang bilang ya, figuratifnya, akulah sumber damai sejahtera, pasti palsu, ini nabi palsu. Ya, oke lah contoh itu ya. Akulah memberikan kamu kepuasan yang sejati. Itu sudah figuratif ya. Kalau orang ngomong akulah roti, ya pasti. Kamu roti saya makan ya. Itu pasti kan ya kira-kira gitu ya, saudara. Tapi balik lagi di dalam konteks ini mereka langsung pikir, loh, itu kan anaknya Yusuf, kan kita kenal. Kok dia bisa ngomong dari roti hidup? Ya kira-kira gitulah ya, saudara. Jadi kita akan lihat orang-orang menolak dia. Bahkan nanti di dalam Yohanes pasal 7, setelah orang-orang ya daerah Galilea itu sudah mau orang-orang ahli Taurat, orang Farisi itu mau membunuh dia kalau dia pergi ke Yudea atau Yerusalem, Kristus menyingkir, saudara, dan muncullah keluar kerabat yang baik, saudara, dalam tanda kutip ya. Ayat pasal 7 ayat 1 dan 2. Sudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan yang kau lakukan. Kelihatannya keren, saudara. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu pada dunia. Sebab saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Intinya itu, saudara. Kalimat baik boleh lah. Wah, kamu kalau ini enggak ketahuan lah. Kamu kalau mau lebih keren ya pergi ke sana ke Yudea. Tapi intinya mereka enggak percaya aja, saudara. Jadi Kristus mengalami penolakan demi penolakan. Dan bahkan perumpamaan tadi yang berapa waktu ini kita bahas itu juga gambaran karena orang-orang menolak dia, saudara.
Jadi tidak selama-lamanya mutiara itu dilempar kepada babi, saudara. Tidak selama-lamanya berita yang dinyatakan dalam firman diberikan terus-menerus kepada semua orang. Yang injak-injak terus, saudara. Enggak selama-lamanya, saudara. Ada masanya itu berhenti, ada masanya itu stop. Dan itu menjadi konfirmasi penghakiman. Dan sekali lagi, saudara, ini adalah bingkai. Kalau kita lihat, inkarnasi Kristus dibingkai dengan narasi penolakan. Dia ditolak, dia memberikan yang terbaik dan ditolak. Bukan hanya ditolak, mau dibunuh, dianiaya, sengsara. Sekarang kita ngomong sederhana dulu, saudara. Bagaimana dengan kita? Ya, itu sekarang ya, kita renungkan ya. Kalau kita memberikan yang terbaik, lalu ditolak, apa respon umum, saudara? Respon umum itu biasanya ada dua. Ini ahli psikologi juga bicara hal yang sama ya. Rohner bilang, nanti kita akan coba lihat beberapa bagian pemikirannya. Responnya kira-kira dua. Apa? Yang pertama adalah marah, agresif ya, meledak-ledak. Yang kedua adalah menutup diri. Udah, menarik diri, udah ndah. Kamu tolak, ya sudah, saya nggak akan kasih selama-lamanya, ndak ada lagi. Kayak orang patah hati. Ini contoh ya, harap tidak ada di sini. Kalau Pak Tong bilang ya, patah hati lagi, saudara ya. Jadi kalau patah hati jangan, semua laki-laki sama atau semua wanita sama. Oke lah, itu satu hal, saudara. Tapi orang kadang patah hati juga begitu, saudara. Patah hati dia kecewa, semua laki-laki jahat atau perempuan jahat mengecewakan. Saya tidak mau trauma lagi. Sudah, saya fokus pelayanan saja. Jangan jadikan pelayanan pelarian, saudara. Itu enggak bisa, saudara. Pelayanan, saudara. Dan urusan percintaan itu hal yang lain, harus diatur satu-satu. Tapi balik lagi, orang kadang beberapa melarikan diri, menutup hati dan sudah tidak mau lagi, saudara. Itu kecewa. Itu karena ada penolakan. Dia memberikan yang terbaik, tapi dia mengalami penolakan, dia mengalami trauma, dia mengalami anxiety atau kekhawatiran, ketidakstabilan mental dan lain sebagainya. Dan orang pada umumnya, ini saya pakai analisa dari Rohner ya. Rohner ini seorang social science, dia tulis banyak jurnal juga ya. Salah satunya bicara mengenai interpersonal acceptance and rejection theory. Nah, dia bicara ini. Nah, dia bicara di dalam bagian-bagian ini ada beberapa hal yang penting, saudara. Orang itu kalau ditolak, kalau dia disakiti, dia akan muncul beberapa respon yang tadi, dua tadi. Tapi saudara, dia lagi bicara ya. Sadar enggak sebetulnya dari seorang anak itu masih kecil, dia itu sangat dipengaruhi dengan penerimaan dan penolakan orang tua. Saya ambil contoh saja ya, saudara. Mungkin pernah dengar cara pendidikan anak ala Western. Saya nggak tahu saudara pernah aware bagian ini enggak. Western itu bilang gini, kalau anak bayi nangis, jangan langsung ditanggapi. Biar dia belajar, ya, mandiri atau apalah. Jangan sampai bayi itu memanipulasi kita dengan air mata tangisannya. Ya memang kita tahu juga ya, anak-anak kecil itu enggak usah diajari apa juga pakai air mata bisa manipulasi orang. Tapi tidak dengan bayi, ya kan gitu kan saudara. Bayi itu lapar, popoknya penuh, saudara. Perutnya enggak enak, ya saudara. Sampai ada seorang ahli yang bisa membedakan oean bayi, saudara. Dia begini, ini begini. Oke lah, satu hal, saudara. Tapi beberapa orang tua itu memang dasarnya individualis sih. Kenapa, saudara? Karena memang dia tidak mau terganggu. Jadi dia kasih bayi itu langsung di kamar sendiri, dia tidur di kamar sendiri dan tidak mau diganggu. Jadi kalau bayi setengah jam, biarin saja, 1 jam, biarin saja. Saudara, akhirnya bayi berhenti nangis karena dia merasa putus asa sebetulnya, nggak ada harapan. Itu sudah menjadi satu kondisi yang tidak sehat untuk bayi, saudara. Tapi ada satu case ya, saudara, mungkin kita pernah dengar, bayi dibiarkan nangis sampai mati, saudara. Baru mamanya menyesal dan itu air mata mungkin ya tidak bisa mengembalikan anak yang sudah disakiti. Saudara tahu ya, menyapi anak, kalau ASI eksklusif, menyapi anak tuh yang dulu saya sering dengar ceritanya kejam-kejam. Kejam-kejam apa, saudara? Ya, dikarantina anaknya, dikibulin lah, dikasih apalah supaya rasanya pahit atau bagaimana lah, saudara. Pokoknya dibegitukan, saudara. Tapi realitanya ini kita coba ya, saya sendiri coba, ya minimal baru coba 2 ya, saudara. Yang gede sama yang nomor 2. Cobanya apa, saudara? Waktu mereka udah umur 18 bulan, 18-20 bulan, kita ngomong baik-baik sederhana kok. Kita ngomongnya gimana? Nanti kalau sudah gede tidak nyusu lagi. Sudah gede kan, nanti sudah gede ya udah nggak nyusu lagi. Ngerti ya, ngerti. Hari pertama masih nangis ya biasa.
Tapi nggak lama saudara, dia bisa mengerti dan berhenti very very smooth. Nggak ada pakai drama saudara. Kita tidur masih satu kamar, very very smooth, nggak ada drama air mata yang nggak karu-karuan tuh nggak ada semua. Kenapa saudara? Karena kita diberikan satu hikmat oleh Tuhan untuk bisa mengerti dan menerima seorang anak saudara. Apa adanya, tentu kita harus koreksi dia kalau dia ada masalah dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang tua dipengaruhi bias mereka masing-masing. Dan cara pendidikan orang tuanya mereka sebelumnya yang bermasalah dibawa kepada pendidikan anak. Saya ambil contoh lagi sore. Tidak sedikit orang Kristen kalau lagi jengkel sama anak memikirkan ayat apa? Didiklah anak pakai rotan, ya kan gitu kan sore. Ya, jadi kalau di rumah nggak ada rotan kayaknya belum afdol. Jadi kemoceng laku laris sih sore. Saya nggak tahu siapa yang pernah kemoceng sore. Tapi pikirannya itu. Pada waktu mau menghukum dia memberikan justifikasi. Tapi dia mungkin dia belum sungguh-sungguh merenungkan apa yang harus dia kerjakan terlebih dulu. Saya bukan ngomong tidak ada ruang untuk disiplin fisik, tentu saja ada ruangnya. Tapi sebelum itu harus ada beberapa step yang sungguh-sungguh baik sore. Kadangkala anak dari kecil sudah mengalami apa? Ketidakadilan. Misal, sambil contoh sore, ini nggak gampang juga ya. Kalau kita punya anak lebih dari satu, ya katakanlah 2 atau 3 atau 4 atau 5, mau berapa sore, 6, 7, anyway sore. Kalau kita punya anak lebih dari satu, kita mulai akan sadar. Ada kecenderungan orang tua menuntut anak yang sulung lebih daripada anak yang lain. Kok bisa? Kenapa bisa begini? Sama yang sulung kok kayaknya tegaan misalnya ya. Dituntut ini, kamu harus bisa ini semua kasih les yang terbaik apa semua ya. Terus tuntutannya begini, kalau salah dikit langsung kena omel dan lain-lain. Nanti adiknya agak lebih calm down, adiknya lagi udah ya antara ada dan tiada orang tua, adiknya lagi ya masih ada dia ya kan gitu misalnya. Itu adalah ketidakadilan yang dilihat oleh anak-anak saudara. Akhirnya anak-anak akan jadi apa? Yang tua bisa kepahitan, yang paling kecil bisa jadi liar, macam-macam Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Itu kenapa? Karena adanya ketidakadilan di dalam pendidikan keluarga. Itu repotnya minta ampun. Jadi ada anak-anak yang trauma, dia dibandingkan terus. Dialah yang diomelin. Kalau adik salah, ini udah kayak peraturan di kantor ya. Kalau adik salah, yang salah adalah kokonya. Misalnya ya, itu masalah Saudara ya. Jadi dituntut untuk mengalah atau segala macam. Nah orang-orang yang seperti ini dari kecil dia mengalami penolakan langsung atau tidak. Rejection. Dia kerja selalu salah. Saudara pernah dengar komplain-komplain ini enggak ya? Ini secara umum lah ya. Ada anak-anak yang rebel sama orang tua karena merasa selalu yang saya kerjakan tuh kalah terus sama yang koko atau cici atau apapun. Selalu jelek, selalu salah, selalu kritik, selalu apa? Misalnya saudara. Nah ini adalah rejection yang dialami oleh seseorang. Setelah dia mengalami rejection banyak saudara, ya waktu kecil sih dia masih ikut-ikut lah orang tua. Apa boleh buat lah dalam hatinya, saya mau gede lah. Kalau segede saya langsung mau kabur, kuliah ke luar negeri atau keluar kota. Kadang banyak anak-anak tuh yang ingin studi itu cuma untuk keluar dari rumah saudara. Hati-hati sekali ini. Kenapa? Karena kalau itu yang terjadi, itu anak hampir hilang saudara dalam tanda kutip, tentu ada anugerah Tuhan. Tapi balik lagi saudara, di dalam keadaan seperti ini orang-orang di dalam perasaan-perasaan susah saudara, akhirnya mereka ini mengembangkan satu perasaan yang longing untuk diterima. Kalau di keluarga dia merasa tidak diterima terus, dia akan cari penerimaan. Ini natur manusia yang berdosa saudara. Dia akan merasa dia akan dihargai kalau diterima. Maka nggak heran banyak sekali anak-anak yang cari penerimaan di luar, dan kalau di luar cari penerimanya kemungkinan hampir 100% pengaruh buruk. Pengaruh buruk, jadi jangan kaget deh. Karena di rumah kita memberikan satu ruang yang tidak aman, entah untuk anak, nanti untuk pasangan kita sama saja saudara. Mereka akan cari penerimaan di luar. Yang ribut terus suami istri di dalam rumah, dia cari penerimaan di luar. Tidak heran banyak sekali kantor-kantor itu tempat atau sarang perselingkuhan. Banyak sekali saudara. Aduh ini udah satu hal yang terlalu besar saudara untuk kita bahas. Tapi balik lagi saudara, banyak orang cari mulai penerimaan. Dia ingin merasa nyaman, dia ingin merasa dihargai. Nanti muncul orang-orang yang berpakaian aneh-aneh ya, bertindakan aneh-aneh, lakukan semua ini untuk diterima. Penerimaan, cari terus, crave.
Dan akhirnya saudara, di dalam keadaan seperti ini, mereka itu sebetulnya selalu dalam keadaan yang insecure. Tidak pernah rasa aman. Selalu akhirnya curiga, orang ini pikir saya bagaimana ya. Orang ini tadi saya gini bagaimana ya. Bertindak sama orang seperti ini harus beda. Bertindak sama orang ini beda. Karena dia memang selalu ditolak. Jadi dia punya perasaan tuh ingin selalu diterima. Ini gak sehat saudara. Dan bukan hanya itu. Nanti orang-orang ini bisa jadi hypersensitif. Terlalu sensitif dia saudara. Nah ini kira-kira saudara. Tapi sekali lagi saudara, semua penolakan yang mungkin kita alami. Saya nggak tahu kita penolakan waktu kecil sampai hari ini bagaimana. Mungkin setiap kita pernah punya pengalaman ditolak atau diterima saudara. Itu tidak pernah mungkin lebih berat daripada apa yang harusnya kita bisa tanggung di dalam Kristus. Sekali lagi saudara. Karena apa? Karena kita sudah melihat Kristus sebagai satu teladan. Bagaimana dia ditolak, bagaimana dia menderita, tapi dia tidak menunjukkan agresivitas, agresif ya, wah marah atau bagaimana, enggak. Dan tidak shutdown, sudahlah saya enggak mau ngapa-ngapain. Ya, kalian pelayanan lah, saya udah enggak ikut-ikut deh, terluka. Atau sebaliknya ya, marah-marah terus misalnya ya, karena irritate dia. Enggak, Kristus tidak lakukan itu. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Matius 13 tadi, bagian yang terakhir, apa yang dilakukan? Kristus tetap melayani, dia tetap melayani saudara. Tapi tidak banyak mukjizat yang dia buat karena orang itu tidak percaya. Coba kalau ini kita selalu masalah saudara kalau pakai contoh kita saudara. Coba kita sudah melayani, tidak diterima, apa yang kita lakukan? Siapa butuh siapa sih? Ya, kira-kira gitu saudara. Siapa butuh siapa? Kamu butuh saya atau saya butuh kamu? Saya tidak butuh, udah cabut. Itu gampang gitu saudara. Tapi Kristus tidak pernah lakukan itu. Kalau Kristus lakukan itu, tidak ada cerita salib. Tidak ada cerita salib, udah tidak ada saudara. Berhenti sudah. Oleh sebab itu kita mau lihat satu bagian lagi saudara. 1 Petrus 2. 1 Petrus pasal 2. Ayat yang ke-18 sampai 25 saudara. Ini ya bagian yang kita renungkan di hadapan evil, di dalam hadapan penolakan, dalam hadapan penderitaan, apa yang dikerjakan. Petrus dengan sangat dengan sangat gamblang bicara mengenai satu teladan ya yang kita perlu lihat. Pasal 2 ayat 18 ya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja pada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Di garis bawah, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Banyak sekali bagian yang penting di dalam bagian ini saudara. Tapi salah satunya adalah Dia sudah menyembuhkan kita dengan darahnya. Oleh bilur-bilurnya kamu jadi sembuh. Ini di dalam konteks Yesaya maupun di dalam konteks 1 Petrus 2. Ini bicara bukan kesembuhan kesehatan jasmani saudara. Enggak ada bicara jasmani kesehatan. Tapi banyak sekali orang kutip bagian ini untuk bicara kesehatan jasmani. Coba doa di rumah sakit. Saudara hati-hati ya, jangan kutip sembarangan ayat saudara ya. Lalu doa untuk saudara kita yang sakit ya. Doakan saja. Tuhan kasihani dia, kasih kekuatan, kepulihan, kesehatan, kesembuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami, amin. That's it. Itu oke-oke saja saudara. Tapi ketika kita kutip-kutip ayat saudara, ayatnya konteksnya lain betul. Oleh bilur-bilurnya kami sembuh. Amin. Ya. Tuhan kasih kesembuhan fisik pada orang ini oleh bilur-bilurnya sembuh. Itu tidak kontekstual, saudara. Itu kalau kita tahu ayat itu agak-agak gimana sedikit, saudara. Itu sama dengan doa
jadilah kehendakmu bukan kehendak kami ya. Itu kan kutip doa Bapa Tuhan Yesus di taman ya, pada waktu itu ya, setengah mati itu saudara. Itu adalah berdoa untuk menjalani ketaatan sempurna. Saya sering kali bicara bagian ini saudara. Tetapi banyak bagian ini dipakai, dikutip-kutip untuk melakukan pembenaran pada kehendak hati nurani yang menyimpang. Banyak sekali saudara. Kalau mau berdoa minta Tuhan kasih berkat, doa saja, nggak ada masalah saudara. Tuhan saya mau kerja, Tuhan kiranya berkati. Oke, nggak ada masalah dengan doa itu. Tapi ketika dicomot-comot ayat lain jadi satu saudara, itu tuh lakukan apa saudara? Itu tuh melakukan pembenaran, menggunakan firman untuk membuat kita rasa pasti dikasih sama Tuhan. Itu another problem saudara. Nah tapi balik lagi di dalam bagian ini ya. Kita lihat di dalam bagian ini apa yang dilakukan oleh Petrus. Dia bilang taat bukan hanya kepada yang baik dan ramah, tapi juga kepada yang bengis. Istilah keren kita adalah bos yang toksik, ya kan gitu kan saudara. Bos toksik gimana? Kita kalau ada bos toksik gimana saudara? Bos toksik di belakang, waduh ini memang bos kita ini, aduh gimana sih? Ini lihat wajahnya aja rasa udah mual, misal saudara. Lalu datang bos toksiknya, selamat pagi Pak ya. Itu munafik betul hidup begini kan saudara. Di hadapan bos, wah kayaknya baik, di belakang wah caci maki, enggak karu-karuan, tapi masih kerja saudara. Ini adalah dualisme kehidupan dan itu harusnya tidak pernah bisa terjadi saudara. Kalau memang ada kritik, ya jalankan saja kritik di dalam sesuai prosedur yang ada kan gitu. Saya nggak tahu ya di perusahaan yang kita kerja ada surat kaleng atau enggak, atau di company yang kita pimpin ada surat kaleng atau enggak. Kalau ada ya sudah masukkan ya, jangan nanti dicari. Ini tulisan siapa ya? Itu pernah saudara, ini apa? Saya nggak ingat ya, dosen atau apalah. Mahasiswa udah kasih tulisannya, tulis tangan salahnya saudara, mungkin harusnya diketik saudara. Tapi oke lah, dicari orangnya saudara. Wah ini kan nggak sehat. Tapi orang-orang kadang memang tidak siap sih mengalami penolakan, tidak siap mengalami kritik saudara. Jadi mereka seperti ini. Tapi balik lagi di dalam bagian ini, Petrus bilang apa? Kepada yang bengis. Bengis ini kita udah nggak tahu kata bengis ini. Itu kayaknya jahat betul saudara. Bengis itu kayaknya nggak ada empati ya. Mungkin adalah pemimpin NPD apalagi lah dan lain-lain saudara. Yang eksploitatif dan lain sebagainya. Tapi di dalam bagian ini Petrus bilang apa? Kamu harus lakukan hal yang baik bagi mereka yang juga jahat. Dan lihat pada Kristus. Waktu dia dicaci, dia tidak balas caci. Waktu menderita tidak mengancam dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah letak waktu kita bicara mengenai menghadapi penolakan. Menghadapi rejection dalam hidup. Orang yang di reject ya saudara, ditolak ya. Ini kalau pakai teori Rohner lagi saudara. Dia mengatakan orang yang kecilnya ditolak. Nanti dia besarnya bisa sangat crave for attention atau penerimaan. Dia bisa crave ya, atau kayak lapar sekali dengan pujian penerimaan orang dan lain sebagainya. Atau dia bisa menjadi orang yang tidak stabil secara mental. Tiba-tiba tersinggung meledak dia saudara. Tiba-tiba tersinggung menarik diri dalam pelayanan. Ini hal-hal yang terjadi ketika orang itu ya mengalami penolakan dari kecil. Tapi Rohner tidak mempunyai satu solusi apapun saudara. Solusinya apa? Nggak ada. Ya paling ya anak dari kecil ya diterima, di accept dan lain sebagainya. Itu nanti berkembang ke dalam teori penerimaan yang juga bahaya. Ada kelemahan nggak apa-apa ya. Ini kecenderungan manusia yang memang begini ya. Apalagi ya semua kita mengerti ini kebutuhan manusia lah begini begitu. Ya kita tahulah dalam pernikahan ada begini ya dipahamilah. Ya bagaimana istri atau suami tidak peduli akhirnya jatuh dalam perselingkuhan, perzinahan apa ya sudahlah. Itu penerimaan yang palsu saudara. Ini dunia lakukan ini. Tapi saudara di dalam Alkitab dikasih satu prinsip waktu menghadapi penolakan bagaimana? Jawabannya sederhana sih, tapi melakukannya mungkin nggak sederhana. Jawabannya sederhana adalah melihat kepada Kristus. Lihat pada Kristus, waktu dia mengalami dicaci maki, dia tidak balas caci maki. Dia memberkati bahkan. Dan pada waktu kita lihat di dalam Golgota saudara, dia menghadapi kulminasi kejahatan manusia. Dia disakiti, dia diludahi, dia dilucuti pakaiannya, dia dikata-katain saudara. Dia mengalami luka secara fisik sangat lelah. Itu keadaan yang harusnya itu mental breakdown. Saya nggak tahu dari mental breakdown. Orang pada umumnya mungkin mental breakdown baru dikhianati ditangkap udah mental breakdown misalnya ya. Mungkin bilang kan kita lakukan hal yang baik, kenapa penganiayaan pergumulan ada di dalam hidupku misalnya saudara. Tapi Kristus terus sampai menghembuskan nafas terakhir saudara.
itu menghadapi penolakan dengan cara demikian. Itu Kristus, dia bear, dia tanggung, dan dia nyatakan berkat. Nah hidup kita juga demikian, saudara. Nah sekarang bagian yang kedua ya, ini tadi kita bicara mengenai orang yang ditolak dan menghadapi penolakan. Bagaimana kita melihat kepada Kristus. Tapi bagian yang kedua, itu adalah sudut pandang yang lain. Kenapa mereka menolak? Kenapa orang Nazaret menolak? Kenapa orang ahli Taurat, orang Farisi menolak? Kenapa keluarga Kristus menolak pada awalnya? Nanti mereka bertobat. Kenapa ada penolakan demi penolakan, saudara? Ada banyak sekali teori, saudara. Tapi salah satu hal yang mungkin salah satu ilustrasi yang klasik diberikan oleh Plato. Plato bilang, ya dia pakai alegori lah, ilustrasi ya. Jadi ada beberapa orang itu lahir di dalam suatu gua. Di gua itu dari kecil mereka tangannya terikat, jadi tidak bisa kemana-mana. Cuma bisa menghadap tembok saja, ya, cuma menghadap tembok saja. Dan kemudian di belakangnya ada nyala api, sehingga kalau ada sesuatu yang lewat di antara api dan mereka, lewat di tengah, ada bayangan yang mereka lihat di depan mereka di gua itu. Jadi selama hidup begitu saja. Dan kemudian mungkin ada kucing lewat gitu. Mereka lihat, oh ini kucing, bayangannya tok, saudara. Mereka cuma lihat bayangan, mereka tahu inilah kucing atau inilah orang atau apapun lah. Mereka lihat bayangan. Satu hari salah satu dari mereka lepas. Dan kemudian dia keluar dari gua dan kemudian mereka, dia lihat ruangan silo banget, dia nggak bisa lihat apa-apa, terlalu terang dan lain sebagainya. Akhirnya dia menyesuaikan diri. Singkat cerita dia mulai lihat, indah ya dunia. Dunia ini tidak seperti dalam gua. Inilah dunia yang sesungguhnya. Ini dunia yang, ternyata yang saya lihat kemarin itu cuma bayangannya kucing. Bukan kucing betulan, ini kucing betulan. Penuh dengan warna, penuh dengan keindahan dan lain sebagainya. Dia lihat pohon dan lain sebagainya. Dia lihat indah sekali. Lalu dia masuk lagi ke gua itu. Dan dia bilang sama teman-temannya, saya baru dari luar gua. Ini indah sekali di luar, ayo kita keluar, saya mau lepaskan engkau. Nah, alegori di dalam cerita Plato, saudara, dikatakan bagaimana? Dikatakan setelah mereka teman-temannya dengar, mereka bilang, enggak lah, kamu halusinasi. Kamu gila karena kamu baru keluar. Kamu harus tahu inilah realita yang sejati, bayangan tok, itu saudara. Enggak, bahkan mau dibunuh. Nah, Plato bilang, kenapa ada penolakan seperti ini? Dan Plato itu bilang alegori ini untuk menggambarkan dia. Ya. Dia seorang filosof yang mengerti realita. Orang-orang awam itu pokoknya mau hidup seperti zona nyaman mereka, tidak mau keluar. Setelah dikasih tahu yang benar, maka orang-orang mau membunuh. Itu yang terjadi sama Sokrates, saudara. Dia Sokrates kasih tahu yang benar, merusak dalam tanda kutip, mendisturb tatanan sosial. Akhirnya Sokrates dibunuh, disuruh minum racun, saudara. Plato memberikan alegori ini untuk membuat kita sadar, saudara, bahwa mungkin banyak orang yang ada di dalam zona nyaman dan tidak mau keluar, tidak mau keluar, saudara. Kalau kita ngomong orang Farisi dan ahli Taurat tidak mau keluar, kenapa, saudara? Karena di dalam bayang-bayang itu yang mereka anggap realita, mereka melihat mereka pemimpinnya. Mereka yang in control. Mereka yang punya kuasa untuk menjalankan hidup mereka hari itu. Kalau mereka percaya sama Kristus, mereka harus tunduk sama otoritas yang lebih besar. Nggak mau. Kalau mereka taat sama Kristus, mereka harus mengubah identitas mereka. Bukan lagi pemeluk Taurat atau apa segala macam, tapi menjadi pengikut Kristus. Hidup harus berubah, identitas harus berubah, saudara. Sama, saudara, di dalam bagian ini ya. Ini ada bagian yang lain ya. Di dalam penolakan itu ada hal yang kalau diterima menguncang keyakinan. Ambil contoh, saudara ya. Saudara tahu ya, teori evolusi itu berakar banyak sekali di dalam bidang studi yang lain, saudara. Sehingga premis dasar teori evolusi itu diterima begitu saja. Dan bangunan teori yang lain dibangun dari atas dasar premis tadi. Kalau kita ngomong teori evolusi salah, banyak yang tidak mau terima, saudara. Tidak sedikit orang-orang yang merasa cendekiawan dan lain sebagainya. Terima ini bulat-bulat saja, tapi suruh buktikan, susah. Pertanyaan sederhana ini banyak sekali apologet yang bicara ini juga ya. Coba jelaskan sederhana. Evolusi kalau benar, dia punya requirement apa? Yang dari materi yang tidak bernyawa, jadi bernyawa. Jelaskan, ada enggak contoh? Satu saja. Dari yang non-life matter jadi life. Ada enggak? Itu kan prerequisite-nya. Kalau kamu bilang teori evolusi benar, minimal ada contoh kan. Dari yang mati jadi hidup. Ada enggak? Satu contoh saja. Cobalah buat di lab ya.
unsur chemical dan sebagainya dijadiin satu. Coba jadi hidup nggak dia? Nggak bisa, saudara. Minimal sampai hari ini belum ada bukti. Satu. Lalu kedua, dia bilang butuh jutaan tahun ya saudara. Oke. Kita di dalam proses hidup ini kita lihat saudara. Jutaan tahun, waktu itu justru buat decay. Taruh apel di sini, kasih jutaan tahun saudara. Nggak usah jutaan lah ya, 1 minggu. Keluar ulatnya sudah mati saudara. Kita akan lihat decay ya saudara. Apalagi saudara, banyak hal-hal yang lain. Misalnya dia, ini jadi bicara evolusi. Ini contoh saudara. Evolusi itu dianggap dari sel satu jadi sel banyak. Coba, sel banyak itu ada loncatan nggak? Ada nggak yang 2 sel, 3 sel? Nggak ada saudara. 1 sel tuh banyak yang lain saudara. Jadi kita akan menyadari banyak premis dasar yang menyimpang saudara, atau yang tidak bisa dibuktikan. Tapi orang-orang ini tidak mau menerima saudara. Realita yang lain yang dibicarakan oleh firman dan lain sebagainya tidak mau terima. Kenapa? Karena kalau terima akan guncang, ditolak jadi saudara. Sama halnya waktu kita bicara mengenai perumpamaan yang kemarin. Kita waktu bicara perumpamaan ini bicara realita kerajaan sorga. Urgent. Ini bicara life and death situation. Sama kayak ilustrasi yang saya pakai. Orang di dalam pesawat yang sudah mau jatuh, pilotnya pingsan dan segala macam. Itu waktu dengar saudara, itu nggak bisa cuma dengar saja. Oh ya saya ngerti dan tidak lakukan apa-apa. Tidak bisa saudara. Itu menuntut satu respon yang immediate. Terus orang yang mendengar perumpamaan ini sadar mengenai berbuah, mengenai penghakiman, mengenai value, mengenai kita sebagai orang percaya dilihat tidak signifikan dalam dunia. Menyadari semua ini, ada respon enggak? Ada respon. Responnya ngapain? Berubah dan bertobat. Tapi saudara, kalau orang ini tidak mau berubah karena zona nyaman dia, ya sudah dia akan tolak firman Tuhan. Contoh penolakan itu sederhana saja ya saudara. Ambil contoh gini. Nah, ini misal contoh ya. Sebagai orang Kristen kita tahu kan ada hal-hal yang penting untuk kedisiplinan rohani. Apa itu? Berdoa, baca firman, bersekutu, ya kan gitu kan saudara, memuji Tuhan. Oke, kita tahu ini. Lalu kita akan mengaminkan bahwa baca firman Tuhan tiap hari bagus enggak? Pasti bagus lah kan saudara. Setuju. Berdoa syafaat hari-hari di dalam hidup ya tentu penting dan baik lah. Kita semua setuju ini saudara. Tapi realita hidup bagaimana? Realita hidup itu bagaimana saudara? Kita sudah tahu kepentingnya firman. Tanpa firman kita tidak mungkin bisa berjalan. Kita tahu semua ini. Tapi realitanya sering begini. Tuhan tahulah kita roh penurut sih, daging lemah ya. Ya apa boleh buat, ini hari ini bekerja ya. Udah badan capek, pegel-pegel. Ini aduh pengennya dapat tukang pijet. Tapi sudahlah tukang pijet nggak ada, mata udah lelah. Sudahlah besok saja, Tuhan mengerti. Oke, Tuhan memang mengerti saudara. Kita nggak ngomong Tuhan tidak mengerti, Tuhan pasti tahu saudara. Dan bukan hanya itu, waktu di dalam doa saudara, ya saya tahu sih harusnya berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Tapi bagaimana lah ya untuk sementara saya doa makan saja cukup kan, ya misalnya gitu kan saudara. Ini adalah very low commitment saudara. Apalagi, ya mengerti sih pelayanan penting, tapi ya sudahlah di gereja kan banyak yang Tuhan bangkitkan, ya kan gitu, aman ya. Tuhan bangkitkan banyak orang ya. Ini khusus di Gary pada rendah hati memang saudara. Ya berikan kesempatan kepada yang lain misalnya saudara. Dan banyak hal yang mungkin saudara kita sudah dengar, kita tahu urgensinya. Tapi di dalam keadaan kita sebagai umat Tuhan mungkin di dalam benak kita ini ya entah bagaimana langsung ada solusinya. Solusi untuk tidak lakukan. Ini saya sering lihat juga di teman-teman waktu dulu di kampus ya, kuliah mahasiswa STT saudara, ini real life ya saudara. Kita di STT itu dulu zaman saya itu nggak manusiawi memang, karena diberikan kesempatan untuk ambil SKS sebanyak-banyaknya saudara, semampu-mampunya ya. Kalau saya nggak salah itu teman saya Bu Lina itu ambil 40 SKS kayaknya. Kreditnya mungkin 25 atau 30, saya lupa saudara, tapi nggak semua kredit. Saya sendiri paling banyak ambil 35 SKS, semua kredit saudara. Oke, itu sih memang zaman hakim-hakim. Kenapa zaman hakim-hakim? Karena pemikiran bahwa kalau ini mata kuliah waktu itu tidak keluar setiap tahun saudara. Jadi kalau keluar, semua senior bilang, kamu yakin nggak mau ambil mata kuliah ini? Kalau nggak diambil mungkin 4 tahun lagi baru keluar. Kalau gitu nggak lulus ambil saudara ya. Ambil jadi 35 kira-kira gitu. Nah teman-teman yang lain satu angkatan tuh kira-kira modelnya mirip lah. Saudara kalau udah 35 SKS kira-kira stres nggak?
Lumayan saudara, karena kita dituntut pelayanan full. Jadi ini kebanyakan dari kami itu sangat rendah hati saudara. Ada pelayanan apapun, kalimatnya ini very very not good saudara. Kalau ada yang lain, kasih kesempatan kepada yang lain dulu. Ya, untuk pelayanan diutamakan yang lain. Kalau sampai tidak ada, baru saya muncul, misalnya gitu. Itu evil saudara. Kenapa? Harusnya ngomong jujur saja. Jujur, waduh sorry ini tidak mampu karena saya belum bisa manage waktu dan ini ada kesalahan apa segala macam. Saya akan atur, pokoknya hari Sabtu Minggu saya akan pelayanan. Misalnya saudara, dia bisa ngomong gitu. Tapi kadang kalimat-kalimat itu terlalu rohani. Saya belum layak ya, dia lebih layak dari saya, itu saudara. Tadi pagi saya kasih ilustrasi ya, antara saya dan Pak Jimmy. Pada waktu kita ada KKR tahun 2023 atau 2024 ya, 2023 mungkin KKR Pak Tong. Mau jadi liturgis saudara. Saya ini kan belum pernah jadi liturgis untuk KKR Patong ya. Niat hati itu maunya ngomongnya gini, saya belum layak lah Pak Jimmy saja, tapi saya ngerti ya, ini kan harus jujur ya. Jadi saya bilang, saya belum berani lah ya. Wah bisa lah ya, apa boleh buat, namanya atasan udah bilang gitu. Nah, jadi ya liturgis saudara. Tapi kadang ada godaan juga untuk bilang, saya belum layak, saya Pak Jimmy lah yang ada di sini, yang gembala sini, bisa gitu saudara. Tapi it's not good saudara. Itu adalah bentuk-bentuk penipuan kepada diri kalau kita kerjakan ini. Tidak bisa diikuti hal-hal seperti ini saudara. Di dalam bentuk pelayanan kita hari-hari juga mungkin banyak excuse yang nggak karu-karuan saudara. Membuat kita akhirnya tidak melayani Tuhan. Gagal mengasihi Tuhan, gagal hidup suci di hadapan Tuhan karena terlalu banyak pembenaran. Itu harus dihentikan. Karena Alkitab ini bicara respon yang harus diberikan. Tidak boleh tidak saudara. Kalau kita tahu dia adalah Tuhan, kita tahu dia adalah Mesias, saudara. Dia yang berdaulat atas hidup kita, responnya apa? Nanti dululah ya Tuhan mengertilah ya. Nggak bisa saudara. Itu adalah respon yang kita berikan. Respon ketaatan, kesucian. Kita harus mati-matian di sini. Itu ruang untuk kita bergumul. Kita tidak bisa memberikan pembenaran. Semua orang juga beginilah. Lihatlah hamba Tuhan aja tadi begitu. Ya, itu kira-kira saudara. Jangan tambah pembenaran yang tak perlu di dalam hidup kita saudara. Kita mau hamba Tuhan juga begitu. Kalau ada pelayanan kasih. Lalu maksudnya apa saudara? Maksudnya adalah akhirnya membuat kita gagal melayani. Itu bahaya sekali. Ini adalah mematikan spiritualitas kita. Sekali lagi saudara, orang melakukan penolakan. Kenapa saudara? Karena dia punya zona nyaman terganggu. Dia tidak comply kepada firman. Kenapa? Karena identitas dia terganggu. Dia tidak bisa lagi hidup dalam zona nyaman. Menjadi orang Kristen, zona nyaman kita keluar memang saudara. Dan setelah itu kita menikmati perjalanan di dalam Tuhan. Itu kehidupan kita saudara. Kristus menuntut perubahan radikal. Menjadi murid Kristus. Pikul salib, sangkal diri, ikut dia saudara. Bahkan tadi surat 1 Petrus 2 kita bicara ya, meneladani Kristus. Dan banyak hal lagi saudara, kalau kita lihat satu-satu ya, salah satu hal yang penting lagi. Ini menurut Agustinus ya, kenapa akhirnya manusia menolak Tuhan? Karena menurut Agustinus mereka mencintai yang lain lebih dari Tuhan. Ini penting juga ya saudara, kalau kita memang punya cinta, kita akan kerjakan segala sesuatu kan. Coba ingat masa-masa pacaran zaman dulu saudara, atau yang sekarang masih lakukan ya pacaran. Kita kan sadar saudara, mau tengah malam kek, mau hujan kek, kalau hujan ada solusi nggak? Ada jas hujan ya. Kalau sekarang lebih lagi ya, kalau hujan ada apa? Ada gokar, ada macam, ada payung saudara. Itu kalau ada cinta ngapel dia saudara. Ada apa? Maratonan di Bandung. Jalan kaki pun kutempuh, kira-kira gitu saudara. Itu kalau ada cinta. Kalau nggak ada cinta, ya sudah. Ada kucing lewat pun jadi alasan ya. Waduh, rame ya, banyak lalu lalang di depan rumah. Padahal satu kucing tok misalnya lewat. Jadi jadiin alasan aja pokoknya saudara. Entah ada apa saja saudara. Untuk dia tidak keluar dari zona nyaman. Maka kalimat Agustinus ini penting saudara. Kenapa manusia menolak Tuhan? Karena lebih cinta hal yang lain selain Tuhan. Nah ini menjadi perenungan kita ya. Dan banyak hal Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita merenungkan bagian ini, akhirnya kita merenungkan satu poin yang paling penting. Hari ini waktu kita dengar firman, hari ini waktu kita menjadi seorang Kristen, kita responnya bagaimana saudara? Apakah yang kita dengar itu mengkoreksi hidup kita dan membuat kita hidup suci dan kudus? Makin menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Atau
Yang dicari hanya penerimaan dan justifikasi diri. Dengar firman, senggol teman sebelah. Kebetulan istri atau suaminya ya saudara. Itu kalau ada senggolan saudara, itu kita kira-kira ada tahu lah gestur-gestur, no ini firman buat kamu ya kan gitu kan saudara. Ini cocok buat kamu. Itu jangan-jangan ini saudara. Datang firmannya menegur dia saudara. Bukan menegur saya saudara. Menegur dia yang ada di kiri kanan, oh mana. Terus ingatannya waktu dengar firman apa? Memang ya bapak ini harus bertobat dia. Itu atau ibu ini atau segala macam. Iya itu kasusnya persis dengan orang itu. Bukan menegur diri. Ini repot saudara. Kalau ini yang dilakukan, ini adalah mencari afirmasi dan mencari pembenaran untuk diri. Dan itu kerohanian yang mematikan. Dan biarlah waktu kita renungkan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh melihat bagaimana Kristus menghadapi penolakan dan kita meneladani dia. Pikul salib sangkal diri. Dan kita boleh mengerti juga resistensi orang. Kenapa menolak, kenapa tidak mau mengambil komitmen. Kemungkinan beberapa hal. Salah satunya adalah karena tidak mau keluar dari zona nyaman. Tidak mau identitas berubah. Kalau Agustinus bilang karena mencintai hal yang lain lebih daripada Tuhan. Ini adalah bagian untuk kita evaluasi, kita koreksi, dan kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Pagi ini kami sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, menguatkan, meneguhkan kami. Supaya ketika kami mendengar firman, ada komitmen dalam hati kami untuk meninggikan Kristus. Menjadikan Kristus sungguh-sungguh Tuhan, satu-satunya dalam hidup kami. Dan kami boleh menaati kehendak Tuhan, yaitu melakukan kehendak Bapa di sorga oleh karena anugerah dan kekuatan daripada Roh Kudus yang dikerjakan dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan terus pimpin kami. Biarlah rasa cinta kami akan firman, rasa haus dan lapar itu sungguh-sungguh nyata Tuhan. Sehingga baik keseharian kami maupun di dalam persekutuan-persekutuan kami boleh terus bertumbuh. Dan kami dilengkapi oleh Tuhan sendiri untuk menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.